Malang Raya. Kalau kita dengar nama itu, apa yang langsung kebayang? Pasti udaranya yang sejuk, surga wisata, kota pendidikan. Tapi, sadar nggak sih di balik semua citra indah itu, ada sebuah bom waktu yang sedang berdetak kencang. Sebuah konflik internal yang mengancam masa depan wilayah yang kita sayangi ini. Nah, ini dia paradoksnya. Di satu sisi, Malang Raya itu seperti magnet super kuat yang menarik jutaan wisatawan dan puluhan ribu mahasiswa setiap tahunnya. Keren kan? Tapi di sisi lain, magnet yang sama justru yang pelan-pelan menariknya ke tepi jurang krisis. Gimana bisa dua identitas yang membanggakan ini malah saling bertabrakan? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita akan kupas tuntas masalah ini lapis demi lapis. Kita mulai dari inti dilemanya, lalu kita telusuri jejak kerusakan lingkungan, merasakan betapa sesaknya ruang kota kita, melihat bagaimana dampaknya ke masyarakat, dan yang paling penting, kita cari tahu, adakah harapan untuk masa depan? Baik, kita masuk bagian pertama. Untuk bisa paham masalahnya, kita harus kenal dulu DNA dari Malang Raya itu sendiri. Apa sih yang bikin wilayah ini begitu spesial? Dan bagaimana pesonanya yang luar biasa itu justru berbalik menjadi kutukan terbesarnya? Ini dia inti masalahnya. Ironi yang paling menyakitkan. Mesin pertumbuhan ekonomi Malang Raya, yaitu pariwisata dan pendidikan, ternyata juga menjadi mesin penghancurnya. Tanpa kita sadari, setiap hotel baru yang dibangun, setiap mahasiswa baru yang datang, itu ibarat ikut mengencangkan tali yang sedang mencekik wilayah ini. Sekarang mari kita lihat luka yang paling pertama dan paling dalam, krisis lingkungan. Semuanya berawal dari atas, dari puncak-puncak di Kota Batu, dan dampaknya mengalir turun, membawa bencana bagi wilayah di bawahnya. Nah, lihat deh proses ini. Ini tuh persis kayak efek domino yang mengerikan. Awalnya cuma alih fungsi lahan, kebun apel jadi villa. Akibatnya, tanah jadi keras, nggak bisa lagi menyerap air hujan. Terus, airnya kemana? Ya ngalir gitu aja di permukaan, berkumpul jadi satu dan boom, terjadilah banjir bandang yang mengancam semua yang ada di bawahnya. Ini bukan teori, ini sebab akibat yang nyata. Dan visual ini dengan sempurna menggambarkan kalau Malang Raya itu satu tubuh yang saling terhubung. Kalau ada luka di Batu, wilayah Malang pasti ikut demam. Sungai Berantas itu bukan lagi sekedar aliran air, tapi sudah jadi semacam arteri yang mengalirkan racun dari hulu ke hilir. Masalahnya bukan cuma air loh, pertumbuhan ini juga membawa oleh-oleh lain yang nggak kalah mengerikan. Sampah, jumlahnya itu luar biasa banyak, puluhan ribu ton setiap tahun, dan itu baru dari Kota Batu saja. Coba deh bayangkan, itu seperti kita membangun gunung sampah buatan setiap tahunnya. Dan ini bukan sekedar masalah jorok atau bau ya. Ini adalah racun yang meresap pelan-pelan ke nadi kehidupan kita. Sampah-sampah ini mencemari air yang kita minum, merusak tanah tempat kita menanam pangan, dan meninggalkan warisan beracun untuk generasi yang akan datang. Gelombang tekanan ini nggak berhenti di alam saja. Efeknya merembet, masuk ke jantung kota-kota kita, menciptakan medan pertempuran baru di ruang hidup kita sehari-hari. Coba lihat deh grafik ini. Kelihatan banget kan timpangnya? Pertumbuhan mobil pribadi melesat kayak roket. Sementara pengembangan transportasi publik, ya gitu deh, tertinggal jauh di belakang. Hasilnya, jalanan kita berubah jadi tempat parkir raksasa, apalagi pas musim liburan. Ini benar-benar mencekik nadi perekonomian yang menghubungkan ketiga wilayah. Khusus di Kota Malang, kotanya seakan-akan sedang sesak napas. Tembok beton menggantikan pepohonan, menyumbat pori-pori resapan air. Akibatnya, giliran hujan turun, kota ini malah menciptakan banjirnya sendiri, tergenang oleh pembangunannya sendiri. Di balik semua data soal banjir, sampah, dan macet tadi, ada kita, ada manusia yang merasakan dampaknya langsung. Sekarang, yuk kita lihat biaya sosial dan ekonomi yang harus dibayar masyarakat dari pertumbuhan yang serba cepat ini. Ini juga paradoks yang bikin miris. Malang kan terkenal sebagai kota pendidikan ya. Kita memproduksi ribuan sarjana pintar tiap tahun. Tapi sayangnya, lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding. Jadi banyak lulusan yang akhirnya memilih menetap, tapi malah menambah angka pengangguran. Ini kan potensi sumber daya manusia yang tersia-siakan. Kalau di Batu, tekanan ini punya nama spesifik, gentrifikasi. Gampangnya gini, pembangunan pariwisata yang masif dan keren itu pelan-pelan malah mengusir warga lokal secara tidak langsung, harga-harga jadi mahal, ruang hidup makin sempit, dan akhirnya penduduk asli yang seharusnya jadi tuan rumah malah berisiko terpinggirkan. Ungkapan ini menjadi babu di rumah sendiri, wah,
Ini lebih tajam dari pisau. Ini menyayat langsung ke jantung ketakutan terbesar warga lokal. Takut kalau suatu saat nanti mereka hanya akan menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri. Menyaksikan orang lain menikmati hasilnya, sementara mereka kehilangan kendali atas nasib mereka. Oke, setelah kita melihat semua retakan dan luka ini, pertanyaannya sekarang, bisakah kita menyembuhkannya? Adakah jalan keluar dari labirin masalah ini? Mari kita beralih dari cuma mendiagnosis penyakit ke mencari resep obatnya. Nah, ini dia akar dari segala akar masalahnya. Banjir, sampah, macet, pengangguran, itu semua cuma gejalanya. Penyakit utamanya adalah ini. Model pembangunan kita itu nggak sinkron. Pembangunan jalan terus, tapi nggak peduli sama lingkungan, nggak peduli sama tata ruang. Pokoknya gaspol, tapi lupa ngerem. Jadi, untuk menyelamatkan masa depan Malang Raya, ini nggak bisa jadi kerjaan satu pihak saja. Ini harus jadi sebuah orkestra yang harmonis. Ketiga wilayah harus punya sinergi yang kuat. Aturan tata ruang harus direvisi total, harus berani dan tegas. Sampah harus dikelola dengan konsep ekonomi sirkular, biar jadi berkah bukan musibah. Alih fungsi lahan harus dikendalikan dengan ketat. Dan yang nggak kalah penting, harus ada transportasi massal yang terintegrasi. Ini bukan cuma daftar keinginan, ini adalah cetak biru untuk bangkit kembali. Pada akhirnya, Malang Raya sedang berdiri di sebuah persimpangan krusial. Satu jalan menuju masa depan yang berkelanjutan, di mana kemajuan dan alam bisa berjalan beriringan. Jalan yang satunya lagi, menuju kehancuran, di mana ia akan tenggelam oleh kesuksesannya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke adakah kemauan politik untuk melakukannya? Pilihan ada di tangan mereka.